Halo anak-anak ibu, apa kabar? Bagaimana hasil UTS-nya di minggu lalu? Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang anak-anak ibu harapkan ya. Pada hari ini, ibu akan menampilkan pembacaan hasil tes ITP yang kita lakukan 2 minggu lalu di kelas 10 AKL 2. Mohon disimak penjelasan ibu ke depannya ya anak-anak ibu semua. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan hasil tes ITP yang sudah kita lakukan, sebelumnya Ibu akan mengulas kembali pengertian mengenai apa itu ITP. Sebelumnya, Ibu sudah menuliskan ini di penjelasan di Google Classroom saat Ibu membagikan link. Namun akan Ibu ulas kembali ya pada hari ini. Kalau anak-anak ibu bertanya apa itu ITP, seperti yang tertulis di sini, ITP itu adalah inventory tugas perkembangan yang merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu, terkhususnya individu yang berada pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK, serta perguruan tinggi. Nah, karena anak-anak ibu semua sedang berada di jenjang pendidikan SMK, maka ITP ini dapat diberikan untuk mengukur tingkat perkembangan anak-anak ibu sampai mana nih anak-anak ibu tingkat perkembangannya. Seperti itu. Dalam ITP atau inventory tugas perkembangan terdapat 7 tingkatan perkembangan yang bisa diukur, yaitu yang pertama ada tingkat impulsif, yang kedua ada tingkat perlindungan diri, yang ketiga ada tingkat konformistik, yang keempat ada tingkat sadar diri, yang kelima ada tingkat saksama, yang keenam ada tingkat individualistik, yang ketujuh atau yang terakhir ada tingkat otonomi. Namun untuk siswa SMA atau SMK, tingkat perkembangannya itu dimulai dari tingkat konformistik, sadar diri, saksama, dan individualistik. Untuk tingkat konformistik ini, ciri-cirinya adalah ketika individu tersebut berada pada tingkatan ini, berarti individu tersebut sudah peduli dengan penampilan diri, dia sudah bisa melakukan penerimaan sosial terhadap lingkungannya, tapi dia masih cenderung berpikir stereotip dan klise, tapi mereka juga sudah peduli akan aturan eksternal, tapi kekurangannya memang mereka kurang introspeksi dan takut tidak diterima oleh kelompok. Mereka ini tidak sensitif terhadap keindividualan dan merasa berdosa jika melakukan pelanggaran. Untuk tingkat sadar diri, ciri-cirinya itu adalah mampu berpikir sebuah cara alternatif, terus mampu melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam berbagai situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari berbagai kesempatan yang ada. Mereka juga sudah bisa melihat atau memiliki cara untuk memecahkan suatu masalah. Mereka juga sudah memikirkan bagaimana cara hidup ke depannya dan mampu melakukan penyesuaian terhadap situasi dan peranan-peranan yang ia lakukan. Yang selanjutnya adalah tingkat saksama, di mana biasanya individu ini sudah bisa bertindak atas dasar nilai internal atau nilai yang dia anut di dalam dirinya, mampu melihat diri sebagai seorang pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Mereka juga mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri. Individu yang berada pada tingkat saksama juga peduli akan hubungan timbal balik atau mutualistik. Mereka juga memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial, dan mampu berpikir lebih kompleks atas dasar analisis yang mereka lakukan. Yang terakhir ini ada tingkat individualistik, di mana biasanya individu yang berada pada tingkat ini sudah memiliki kesadaran untuk individu, kesadaran diri sendiri, apa yang harus dia lakukan, dan kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Mereka juga lebih toleran terhadap diri sendiri dengan orang lain, juga mengenal eksistensi perbedaan setiap individu. Mereka juga bisa membedakan mana hidup yang bersifat internal dan kehidupan yang bersifat di luar dirinya, yaitu eksternal, dan mampu mengenal kompleksitas diri, juga peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungannya. Selanjutnya akan kita bahas adalah aspek perkembangan yang diukur dalam ITP. Ada 11 aspek perkembangan yang diukur dalam ITP. Yang pertama ada landasan religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran tanggung jawab, yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya, yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi, yang kesembilan ada wawasan persiapan karir, yang kesepuluh ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir itu ada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Inilah ke-11 aspek yang diukur dalam ITP.
Jika tadi kita sudah membahas 11 aspek yang diukur dalam ITP, sekarang saatnya kita membahas hasil tes ITP yang kita lakukan di kelas 10 AKL 2. Nah, di sini ada bar atau chart yang menggambarkan nilai-nilai atau hasil-hasil skor yang diraih oleh kelas 10 AKL 2. Dan ada garis kuning yang itu menandakan rata-rata tingkat perkembangan. Penjelasannya itu ada di sebelah kanan, ada tulisan rata-rata konsistensi, ada rata-rata TP atau tingkat perkembangan. Jadi kelas 10 AKL 2 ini memiliki rata-rata konsistensi 6,45 dari 11. Hal ini cukup baik dikarenakan Ananda semua atau anak-anak semua sudah berada di atau sudah mendapatkan skor 6, di mana ini tidak jauh dari angka 11. Sedangkan untuk rata-rata TP atau tingkat perkembangannya ini berada pada skor 6,12. Di sini juga terdapat 11 aspek yang telah diukur beserta skor-skornya atau nilai-nilainya. Dapat dilihat bahwa ada beberapa skor yang Ibu beri warna merah. Hal ini karena kelas 10 AKL 2 untuk kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga itu di bawah rata-rata. Kenapa bisa dibilang di bawah rata-rata? Kita lihat lagi ke atas, ada tulisan rata-rata TP atau tingkat perkembangan. Berarti beberapa aspek ini di kelas 10 AKL 2 masih berada di bawah nilai rata-rata TP, di mana rata-rata nilai TP-nya itu 6,12. Lihat skor dari 11 aspek perkembangan yang kita dapatkan di kelas 10 AKL 2. Maka selanjutnya ini kita akan membahas 4 skor aspek perkembangan terendah yang terdapat di kelas 10 AKL 2. Yang pertama itu ada skor 5,83 di aspek kematangan intelektual. Berarti apabila skor ini rendah, biasanya ditandai dengan individu tersebut kurang bersikap kritis dan kurang bersikap rasional. Mereka juga kurang mampu dalam kemampuan membela hak pribadi serta kemampuan menilai. Untuk skor 5,89 di aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, berarti ciri-cirinya apabila individu tersebut rendah dalam skor ini yaitu mereka belum memahami mengenai pemilihan pasangan dan teman hidup, juga belum adanya kesiapan untuk menikah, serta keinginan untuk membangun rumah tangga atau keluarga, serta mereka kurang memahami sistem reproduksi yang sehat. Skor selanjutnya itu ada 5,90 di aspek kematangan emosional. Biasanya individu yang memiliki skor rendah pada aspek ini, mereka merasa tidak memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, mereka juga mudah cemas, serta kurang mampu mengendalikan emosi. Aspek terakhir yang memiliki skor terendah adalah kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,99, yang artinya di sini individu biasanya kurang mampu untuk mawas diri dan kurang bertanggung jawab atas tindakan pribadi, juga kurang partisipasi pada lingkungan serta kurang disiplin. Jika tadi kita sudah membahas beberapa aspek dengan skor terendah, maka kita sekarang akan masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu 5 aspek dengan skor tertinggi di kelas 10 AKL 2. Yang pertama itu ada aspek peran sosial sebagai pria dan wanita. Hal ini ditandai dengan sudah mampu membedakan pokok antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga sudah memahami peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Mereka juga sudah mampu bertingkah laku dan berkegiatan sesuai dengan jenis kelamin dan memiliki cita-cita sesuai dengan jenis kelamin. Aspek ini memiliki skor 6,41. Yang kedua ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, yang dicirikan dengan individu tersebut sudah memahami tingkah laku orang lain, mereka juga sudah mampu berempati, bekerja sama, dan memiliki kemampuan untuk membangun hubungan sosial. Aspek ini memiliki skor 6,31. Yang selanjutnya ada aspek landasan perilaku etis, di mana ciri-cirinya individu yang memiliki skor tinggi di aspek ini adalah ia mampu berperilaku jujur, hormat kepada orang tua, memiliki sikap sopan dan santun, serta mematuhi ketertiban dan aturan yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada aspek wawasan dan persiapan karir, yaitu individu tersebut sudah mampu memahami jenis-jenis pekerjaan, mereka sudah
memiliki keinginan untuk sungguh-sungguh belajar, dan berupaya untuk memahami keahlian serta memiliki perencanaan karir ke depannya. Aspek ini memiliki skor 6,18. Yang terakhir itu ada aspek landasan hidup religius. Berarti individu tersebut sudah mampu untuk melaksanakan sholat serta berdoa, mereka memahami ajaran agama, dan menerapkan keimanan dan aktivitas-aktivitas beragama. Skornya adalah 6,06. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh hasil tes ITP siswa X di kelas AKL 2. Nah, di sini terdapat gambar contoh hasil ITP individu X dari kelas 10 AKL 2. Bisa kita lihat gambar chart dan penjelasannya di sebelah kiri, bahwa individu X ini memiliki rata-rata konsistensi 5 dari 11 dan memiliki rata-rata TP atau rata-rata tingkat perkembangan 4,86, di mana dari 11 aspek ini individu X ini sebenarnya sudah berada di atas nilai rata-ratanya, karena di sini bisa kita lihat 11 aspek ini tidak ada yang memiliki nilai di bawah 4,86. Namun setelah kita perhatikan, walaupun tadi saya mengatakan bahwa individu X ini nilainya sudah berada di atas rata-rata, namun kita juga harus memperhatikan 3 aspek dengan skor terendah, di mana 3 aspek skor terendahnya ini adalah skor yang berada di bawah nilai 6, yang sekiranya masih harus perlu dilatih agar lebih baik ke depannya, yaitu dengan skor 5,25 untuk aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Juga ada skor 5,75 pada aspek landasan hidup religius dan kematangan emosional. Hal ini perlu dilatih atau perlu dibimbing lagi agar individu X ini lebih siap untuk menjalani sebuah hidup berkeluarga dan mampu memiliki kehidupan religius dan kematangan emosional yang lebih teratur dan lebih baik dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jika ada 3 aspek dengan skor terendah, maka ada juga 3 aspek dengan skor tertinggi pada siswa X ini. Yang pertama adalah aspek peran sosial sebagai pria atau wanita dengan skor 7,50. Yang kedua ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan skor 7,25. Dan yang terakhir ada aspek wawasan dan persiapan karir dengan skor 6,75. Hal ini menandakan individu X ini sudah mulai memahami peran-perannya sesuai dengan jenis kelamin. Ia juga sudah mulai bisa memahami hubungan dengan teman sebayanya. Ia juga sudah mulai punya rencana karir atau wawasan akan karirnya yang akan ia pilih ke depannya. Oke, kita sampai pada pembahasan terakhir, di mana tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian ITP, aspek-aspek yang diukur, tingkatan-tingkatannya, juga hasil ITP dari kelas 10 AKL 2, dan contoh dari individu X yang berada di kelas 10 AKL 2, maka kita akan masuk pada kesimpulan dari tes ITP yang sudah kita lakukan di kelas 10 AKL 2, di mana 10 AKL 2 ini dengan skor rata-rata TP 6,45 menandakan berada pada tingkatan individualitas, di mana pada tingkatan ini individu-individu memiliki ciri yang pertama peningkatan kesadaran individualitas, yang kedua kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, yang ketiga menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, yang selanjutnya mengenal eksistensi perbedaan individual, yang selanjutnya ada mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, lalu membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya, yang selanjutnya ada mengenal kompleksitas diri, dan yang terakhir peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Baik, sekiranya ini saja yang ingin Ibu sampaikan dalam video ini pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Sehat selalu, semangat selalu belajarnya. Semoga semakin kuat dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga suatu saat nanti kalian bisa bertemu dengan Ibu secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak Ibu.